Secara umum, sifat kelarutan dari garam-garam anorganik di dalam asam itu dapat memberikan informasi tentang anion apa yang terdapat di dalam sampel. Karena ada 10 anion yang memberikan reaksi yang khas dengan asam. Oke. Yang pertama adalah karbonat. Jadi kalau Anda memiliki garam karbonat, Anda masukkan ke dalam asam, ya, baik itu asam klorida 6 molar, asam sulfat 3 molar, atau asam nitrat 6 molar, maka sampel tersebut akan menghasilkan gelembung gas CO2 yang tidak berbau dan tidak berwarna, ya. Seperti yang akan Anda lihat di gambar sebelah kiri ini, ya. Ini sampel karbonat menghasilkan gelembung-gelembung gas. Oke. Yang berikutnya adalah ion sulfit. Ya. Jadi kalau Anda masukkan ke dalam 3 jenis asam yang kita gunakan untuk analisis kelarutan, di dalam asam, garam-garam sulfit akan mengeluarkan gelembung gas SO2. Jadi gelembung gas juga, ya. Tapi bedanya adalah gelembung gas SO2 ini memiliki bau seperti belerang terbakar. Ya, kalau Anda pernah menyalakan korek api, baunya kira-kira seperti korek api terbakar gitu. Tapi kalau gas CO2 tidak berbau, juga tidak berwarna. Ya. Gas SO2 tidak berwarna, tapi berbau seperti belerang terbakar. Yang ketiga, nitrit. Ya. Nitrit di dalam asam itu akan menghasilkan gas NO2. Nah, gas NO2 ini warnanya khas, ya, coklat. Ya, jadi kalau ada gas coklat itu adalah gas NO2. Ya. Di dalam asam sulfat dan asam nitrat, ya, larutan yang dihasilkan setelah terjadi reaksi itu akan berwarna biru. Sementara di dalam HCl, setelah reaksi larutannya akan berwarna kuning. Ion klorat di dalam HCl panas akan menghasilkan larutan yang berwarna hijau kuning dan menghasilkan gas yang berbau Cl2. Jadi kalau Anda pernah ke kolam renang, air kolam renang itu kan berbau klorin. Jadi bau Cl2 itu seperti itu, ya. Nah, sekarang ion iodida. Ya. Jadi kalau Anda masukkan garam iodida ke dalam asam nitrat, maka larutan yang dihasilkan akan berwarna kuning. Tetapi kemudian kalau Anda panaskan, ya, larutannya akan menjadi berwarna gelap dan kemudian keluar uap I2 yang berwarna ungu. Ya. Itu di dalam asam nitrat. Di dalam asam sulfat, kalau Anda panaskan, maka larutan yang dihasilkan akan berwarna orange merah. Tapi kalau di dalam HCl, lalu Anda panaskan, akan dihasilkan larutan berwarna kuning. Ya, itu reaksi khas dari garam iodida. Kalau di dalam sampel Anda punya bromida, ya, maka kalau Anda masukkan di dalam asam nitrat, lalu Anda panaskan, akan dihasilkan gas Br2. Dan gas Br2 ini warna khasnya adalah warna orange. Ya. Larutan yang Anda lihat setelah reaksi berlangsung juga akan berwarna orange. Ya. Ini terjadi di dalam asam nitrat yang panas. Kalau Anda punya garam tiosianat, ya, kalau garamnya Anda masukkan ke dalam asam nitrat, lalu Anda panaskan, akan dihasilkan gelembung gas, ya, yang banyak. Lalu Anda akan melihat uap NO2 yang berwarna coklat. Ya, itu menunjukkan adanya tiosianat di dalam sampel. Ya. Tapi kalau sampelnya Anda masukkan ke dalam asam sulfat panas atau HCl panas, gelembung yang terjadi hanya sedikit.
ya, tetapi tetap dihasilkan gas NO2 yang berwarna coklat. Anion berikut yang memberikan reaksi yang khas di dalam asam adalah kromat. Ya. Kromat, garam-garam kromat itu biasanya berwarna merah bata. Tetapi kalau Anda masukkan ke dalam asam, maka larutan yang akan Anda peroleh akan berwarna oranye. Ya. Tidak ada gas yang dihasilkan di sini, hanya larutannya berubah berwarna oranye. Sementara kalau Anda punya garam sulfida, ya, kalau garam sulfidanya itu larut, ya, maka di dalam asam itu akan dihasilkan H2S. Ya, ya, Anda baunya itu tidak enak ini bau H2S. Ya. Senyawa-senyawa sulfida yang tidak larut kalau dimasukkan di dalam asam nitrat, ya, akan menghasilkan NO2 yang berwarna coklat. Ya. Kalau Anda panaskan. Ya. Dan di dalam larutan akan terdapat residu yang berwarna gelap atau terang. Ya. Jadi itu untuk garam-garam sulfida yang tidak larut. Untuk garam-garam sulfida yang larut dihasilkan gas H2S. Yang terakhir adalah ion asetat. Ya. Kalau Anda masukkan garam asetat ke dalam asam, kemudian Anda panaskan, ya, Anda akan mencium bau cuka, ya, karena terbentuk asam asetat. Ya. Nah, bagaimana cara mudahnya? Ya, ke dalam larutan Anda masukkan batang pengaduk, ya, Anda aduk-aduk, lalu Anda ambil batang pengaduknya, Anda cium batang pengaduknya, kalau berbau cuka itu menunjukkan bahwa di dalam sampel tersebut ada ion asetat. Jadi itu adalah 10 anion yang memberikan reaksi yang khas di dalam asam. Ya. Anion-anion lain seperti nitrat, klorida, sulfat, fosfat, oksalat, hidroksida, oksida itu tidak menunjukkan reaksi yang khas di dalam asam.